Ya, selamat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan materi kita menggunakan mockapi.io. Yang pertama adalah pagination. Kemudian yang kedua kita akan belajar cara melakukan sorting. Oke, sebelumnya kita sudah membuat project dengan nama universitas. Kemudian di dalam project universitas ini ada dua resource data. Yang pertama mahasiswa dan yang kedua adalah mata kuliah. Nah, perhatikan di sini sebagai contoh kita punya data mata kuliah menyimpan ada 5 data. Data yang pertama yaitu database, data kedua bahasa Inggris, data ketiga pemrograman web, data keempat teknologi informasi, kemudian data kelima adalah jaringan komputer. Nah, di sini untuk pagination ini maksudnya adalah kita akan membagi dalam beberapa halaman. Nah, misalnya kita akan membagi dalam 2 halaman untuk mata kuliah ini, maka kemungkinan itu akan dibagi 1 sampai 3, kemudian 4 dan 5, halaman pertama dan halaman kedua. Oke, kita kembali di sini. Nah, ada 2 parameter yang harus kita tambahkan pada endpointnya. Yang pertama yaitu peg, yang kedua yaitu limit. Nah, peg ini adalah halaman, kemudian limit ini adalah batasan jumlah data yang mau ditampilkan di halaman. Oke, kita coba aja. Kita langsung coba aja. Jadi pertama kita copy dulu API endpointnya, kemudian kita salin di URL, kemudian kita tambahkan resource-nya seperti sebelumnya, mata kuliah. Kemudian kita tambahkan parameter peg dan parameter limit seperti ini ya, parameter peg dan parameter limit. Nah, misalkan kita mau menampilkan halaman pertama, peg sama dengan 1, kemudian dan menambahkan limit data, misalkan limit datanya 2. Nah, berarti data yang ditampilkan di sini adalah data dengan ID 1 dan data dengan ID 2. Nah, jadi yang ditampilkan di situ adalah data yang ini, 1 dan 2. Nah, karena limitnya 2 gitu. Karena limitnya 2, maka yang ditampilkan hanya 2 ini. Nah, kalaupun kita membuat limitnya 4, berarti data yang ditampilkan adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, seperti itu. Jadi dia dibagi menjadi 2 halaman. Halaman pertama dari 1 sampai 4, halaman kedua 5. Nah, misalkan seperti ini, peg 25. Maka yang ditampilkan hanya 1, data dengan ID 5. Nah, seperti itu. Kalaupun kita akan membagi limitnya hanya 3, berarti di halaman pertama itu akan menampilkan 3 data. Data dengan ID 1, data dengan ID 2, dan data dengan ID 3.
seperti ini ya. Kalau batasannya 3 berarti yang ditampilkan 33, 32 maksudnya, 3 dan 2, ada 2 halaman. Jadi semua tergantung dari limit yang kita tambahkan, parameter limit yang kita tambahkan. Nah, kalaupun kita memanggil halaman kedua dengan batasan limitnya 3, berarti yang ditampilkan adalah ID 4 dan ID 5. Oke. Yang kedua, kita akan melakukan sorting. Nah, sorting data ini ada parameter yang bisa kita tambahkan. Kita bisa menambahkan sort by, kemudian order. Nah, di sini sorting di sini akan menyortir data berdasarkan apa yang kita tambahkan di sort by ini. Jadi misalkan sort datanya by ID. Misalkan sort datanya by ID, berarti data yang disortir ini akan disorting by ID ini. Atau kalaupun kita mau sorting data by nama mata kuliah, berarti urutannya itu berdasarkan data mata kuliah ini. Oke. Misalkan seperti ini, kita akan menambahkan di endpoint kita mata kuliah sort by nama field, sort by nama field, misalkan nama fieldnya ID, dan parameter kedua order descending ya. Nah, berarti dia diurutkan by ID. Nah, jadi urutannya descending, berarti yang paling nomor 1 adalah ID 5, kemudian nomor 2 ID 4, nomor 3 ID ketiga, nomor keempat ID 2, dan yang kelima adalah ID 1. Nah, kalaupun kita sortingnya by ID dan order ascending, berarti akan menampilkan urutannya by ID 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Nah, misalkan kita akan menyortir by nama mata kuliah. Nama mata kuliah. Nah, berarti sortingnya itu by nama mata kuliahnya. Nama mata kuliahnya ini B, bahasa, huruf B duluan, kemudian huruf D, database, kemudian yang ketiga D, J, jaringan. Jadi dia akan menyortir by nama mata kuliah. Dalam hal ini huruf pertama dari nama mata kuliah itu. Misalnya ini B duluan, kemudian D, kemudian J, kemudian P, dan yang terakhir yaitu T. Itu kalaupun kita sortingnya descending, berarti huruf yang pertama adalah nama mata kuliah yang tampil duluan adalah nama mata kuliah dengan huruf T, karena huruf T itu adalah huruf yang paling terakhir dari semua nama mata kuliah yang ada di sini.
dalam hal ini A, B, C dan seterusnya ya, sampai Z. Seperti itu. Oke, untuk sorting ini kita bisa menggunakan field yang lain juga. Misalkan SKS order desk, berarti SKS yang jumlahnya lebih besar akan ditampilkan di bagian yang pertama, yaitu SKS 4, kemudian SKS 3, kemudian SKS 3 lagi, kemudian SKS 2, dan SKS yang terakhir ada 2. Nah, ini kalau kita order ascending, maka yang akan ditampilkan adalah SKS yang paling rendah, SKS 2, SKS 2, SKS 3, dan SKS 4. Oke. Sampai di sini materi kita. Ini harus banyak latihan mandiri. Semoga bermanfaat buat adik-adik sekalian. Terima kasih. Sampai ketemu di materi selanjutnya.